Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Biomed Official, channel kajian matematik. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi kuliah untuk aljabar linear elementer. Topik yang akan kita bicarakan di sini adalah proses Gram-Schmidt. Nah, ini adalah proses yang cukup menarik ya, karena di sini kita bisa mengubah, tujuan dari proses ini itu adalah mengubah basis sebarang dari suatu ruang hasil kali dalam itu menjadi suatu basis ortonormal. Nah, oleh karena itu, mari kita simak kajian berikut ini. Oke. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa proses Gram-Schmidt ini dia akan mengubah bentuk dari basis basis sebarang dari ruang hasil kali dalam. Misalkan di sini kita punya S ya. S ini adalah suatu basis isinya C1 di sini C2 sampai Cn. Ini merupakan basis sebarang bagi suatu ruang hasil kali dalam di ruang vektor ya. Ruang hasil kali dalam V misalkan. Nah, saya katakan sebarang itu maksudnya di sini basis itu belum tentu dia basis ini belum ortonormal ataupun bahkan belum ortogonal sama sekali ya. Bahwa satu sama lain di sini belum ortogonal. Jadi ini masih berupa hanya basis saja statusnya, basis bagi suatu ruang hasil kali dalam. Nah, tujuan kita di sini adalah mengubah basis yang merupakan basis untuk suatu ruang hasil kali dalam menjadi suatu basis yang khusus, yaitu basis ortonormal bagi bagi ruang tersebut ya. Nah, di sini misalkan kita ubah si S ini menjadi B yang isinya di sini sudah basis ortonormal. Ya, seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya tentang masalah ortonormal, di situ berarti si basis-basis ini atau si vektor-vektor ini dia akan panjangnya satu ya karena ortonormal di situ panjangnya satu dan sekaligus bahwa satu sama lain di vektor ini itu dia tegak lurus atau ortogonal. Jadi yang perlu kita jamin di sini selain dari panjangnya satu yaitu antar W1, W2 sampai Wn itu antar vektor itu dia harus ortogonal gitu. Nah, tujuannya adalah seperti itu. Nanti kita akan memperoleh basis ortonormal sehingga ketika kita mau membuat suatu kombinasi linier seperti yang sudah dibahas video sebelumnya itu untuk menggunakan basis ortonormal itu cukup mudah atau mau melakukan proyeksi misalkan proyeksi ortogonal itu juga bisa lebih mudah kalau kita menggunakan basis ortonormal ini. Nah, oke, bagaimana proses yang akan dilakukan? Langkah pertama untuk mengubah basis bagi suatu ruang hasil kali dalam basis sebarang saya katakan menjadi basis ortonormal itu yang pertama adalah kita buat terlebih dahulu misalkan ini C1, C2 sampai Cn adalah basis sebarang ya. Di sini C1-nya kita normalkan saja. Ya, jadi W1 di sini ya untuk yang ini kita bikin dia menjadi panjangnya satu. Jadi C1 ini kita normalisasi saja dengan panjang dirinya sendiri sehingga dia akan menjadi satu nanti panjang W1 ini nanti dia akan satu karena ini udah dinormalkan dengan C1 udah dinormalkan dengan panjang dari vektor C1 itu sendiri. Akibatnya di sini kalau kita hitung kembali si vektor W1 ini dia panjangnya sudah satu gitu ya. Nah, itu langkah yang pertama kita lakukan. Jadi kita sudah punya modal di sini W1 yaitu vektor yang panjangnya satu. Oke, langkah kedua di sini kita harus mengubah ya dari C2 ke W2. Nah, di sini kita tidak hanya melakukan operasi yang seperti di langkah pertama ya. C2-nya kita normalisasi misalkan dengan panjang C2 itu sendiri, nggak cukup seperti itu.
Karena harapan kita dia menjadi ortonormal berarti si W2 ini harus tegak lurus dengan W1 di sini ya. Jadi W2 ini harus tegak lurus dengan W1 dan panjangnya 1. Jadi tantangannya di sini ada dua, yaitu kita buat bahwa C2 ini berubah menjadi W2 dengan W2 itu panjangnya 1 dan ortogonal dengan W1 tadi. Bagaimana caranya? Perhatikan idenya. Kita bikin di sini suatu vektor. Di sini ada vektor yang tadi yang W1, kita bangun suatu ruang di sini. Ya, ini W1 ya. Karena cuma ada satu, kita baru punya satu, ya ini kita bikin garis saja di situ. Nah, dari sini kita lihat bahwa C2 itu kondisinya tidak ortogonal dengan W1. Katakanlah kita punya C2-nya seperti ini ya. Lalu dari sini berarti agar dia ortogonal, kita proyeksikan saja C2 ini ke W1. Jadi ini seperti ini, sehingga kita akan memperoleh bentuk proyeksi ortogonal, yaitu katakanlah P1 di sini ya. Nah, kalau kita perhatikan bagian ini ya, bagian garis ini itu dia akan ortogonal dengan W1. Katakanlah kita simpan ini, kita ambil satu vektor lagi di sini ya, yang merupakan vektor yang tegak lurus dengan W1 di situ. Nah, misalkan kita ambil ini adalah Q1. Nah, kalau kita lihat dari sini C2 ya, C2 ini itu adalah hasil penjumlahan antara vektor P1 ditambah dengan Q1 kan. Nah, ini vektor ini V1 ditambah dengan Q1. Nah, sehingga kalau kita mau melihat siapa si Q1 ini, berarti Q1 di sini adalah sama dengan C2 dikurangi dengan P1 kan. Nah, seperti itu. P1-nya siapa? P1 itu sendiri itu adalah proyeksi ortogonal si C2 terhadap W1 ya. Nah, kalau kita sudah menemukan vektor yang ortogonal ini dengan W1, kita tinggal normalisasi aja vektor Q1 ini dengan dirinya sendiri ya kan, sehingga nanti kita akan memperoleh vektor yang panjangnya 1 di sini. Katakanlah di situ W2. Jadi kita sudah punya nih W2-nya di sini dengan cara menormalkan bentuk Q1 ini dengan panjang Q1-nya itu sendiri, sehingga kita memperoleh W2. Nah, idenya seperti itu ya, idenya. Oke, kita uraikan formulasinya. Nah, si proyeksi C2 dengan W1 kalau kita lihat di sini, ini kan ada P1 ya. Ini P1 itu adalah proyeksi dari C2 ke W1. Nah, siapa ini? Ya, seperti halnya di rumus proyeksi, kita punya di situ adalah hasil kali dalam antara C2 dengan W1 dibagi dengan panjang dari W1 dikuadratkan dikali dengan W1. Nah, di sini ada hal yang lebih menarik karena W1 di sini adalah panjangnya 1, sehingga hasilnya untuk proyeksi C2 C2 terhadap W1 itu hanya hasil kali dalam antara C2 dengan W1 dikalikan dengan W1 saja. Jadi formulasinya P1 itu adalah seperti ini saja bentuknya. Nah, seperti yang kita tahu dulu di hasil kali proyeksi pada saat kita belajar di dot product ya, atau di ruang Euclid, kita belajar mengenal dengan proyeksi ortogonal, yang itu kalau ya saya ingatkan kembali dulu, proyeksi ortogonal itu katakanlah proyeksi U ya. U terhadap V, waktu itu kita punya apa yang ini? Berarti kita punya U dot V gitu ya kalau dulu ya. Ini dibagi dengan panjangnya si V di situ dikalikan dengan vektor V itu sendiri. Nah, ini kan proyeksi pada saat kita belajar di ruang Euclid ya. Nah, sekarang di ruang hasil kali dalam, dot product ini kan diganti dengan apa? Dengan hasil kali dalam di situ. Jadi proyeksi U dengan V pada ruang hasil kali dalam, di sini kita definisikan U, V jadinya. Ini polanya kan masih sama, dibagi dengan panjang V itu sendiri dikali V. Tapi
di sini ada yang menariknya bagian ini bahwa W1-nya itu sendiri panjangnya adalah 1. Sehingga ini kalau 1 dikuadratkan tetap 1, hasilnya jadinya hanya ini saja bentuknya. Nah, sementara kita punya Q1. Q1 berarti C2 dikurangi dengan P1 di situ ya. C2 dikurangi P1. Ya, isinya apa? Berarti di sini isinya adalah C2 dikurangi dengan ini. Ya, kalau kita tulis di sini, ini berarti hasilnya adalah Q1 itu adalah C2 dikurangi dengan hasil kali dalam antara C2 dengan W1 ya dikalikan dengan W1 itu sendiri. Nah, ini hasil dari Q1. Berarti kalau ingin memperoleh W2 di sini ya, W2 itu adalah siapa? Itu adalah Q1 ya dibagi dengan panjang dari Q1 atau kalau kita tulis secara lengkap ini hasilnya adalah W2 sama dengan ini C2 dikurangi dengan C2 W1 hasil kali dalam antara C2 dengan W1 dikali W1 yang ini ya dibagi dengan panjang dari vektor itu sendiri yaitu C2 dikurangi dengan hasil kali dalam C2 dengan W1 dikali dengan W1 itulah W2. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua buah vektor yang ortogonal dan panjangnya 1. Jadi W2 dengan W1 ini udah ortonormal ya, panjangnya 1 dan sekaligus dia ortogonal juga. Ya. Oke. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya setelah kita mengubah C2 menjadi W2, kita sudah memiliki W2 ya. Di sini langkah selanjutnya adalah apa? Mengubah C3 menjadi W3. Nah, tantangannya di sini juga lebih berat lagi di sini ya, di C3 mengubah ke W3. Kenapa? Karena si W3 ini selain panjangnya harus 1, dia juga harus ortogonal terhadap kedua vektor yang sudah dibuat tadi, yaitu W1 dengan W2. Jadi W3 ini harus ortogonal terhadap W1 dan W2 gitu. Nah, lalu bagaimana idenya? Nah, idenya perhatikan, kita misalkan punya suatu bidang, ya. Bidang ini kita bilang adalah W misalkan ya. Nah, si bidang W ini itu kita bangun ya kita bangun berdasarkan vektor-vektor yang tadi kita sudah buat, yaitu vektor W1 dengan W2. Jadi ini direntang atau dibangun si bidang W ini oleh dua buah vektor, yaitu W1 dengan W2 di sini. Nah, berarti C3 itu larinya kemana? Ini kan C3 itu tidak ortogonal dengan W1, W2 kan. Ini sebarang C3-nya misalkan kita ambil ke arah sini. Ya, ini C3. Maka ketika kita mau mengambil bentuk yang ortogonal terhadap bidang W ini, kita proyeksikan saja si C3 ini terhadap siapa? Terhadap bidang W. Nah, di situ. Sehingga kita memperoleh panjang atau vektor yang merupakan proyeksi dari C3 ke W di situ. Atau kita sebut sebagai P2. Ya, sebut sebagai P2. Seperti tadi idenya masih sama, cuman ini ke bidang. Ya. Berarti dari sini kita akan memperoleh suatu vektor ya, dari sini kita akan memperoleh suatu vektor yang tegak lurus dengan siapa? Dengan W1 dan W2 ya. Dari situ. Kenapa? Ya karena kita punya bentuk yang ini, hasil dari proyeksinya ini bentuknya, sehingga kita memperoleh katakanlah yang ini vektornya adalah Q ya, Q2. Nah, C3 itu sendiri seperti yang tadi dilakukan, C3 itu sendiri itu adalah penjumlahan dari siapa? Dari Q2 dengan P2 ya. Sementara P2-nya itu adalah proyeksi ortogonal dari C3 ke W sekarang, ke bidang W ini ya. Nah, perhatikan bahwa dari sini juga kita sama nantinya memperoleh Q2 ini belum 1 ya panjangnya. Jadi kita kita normalisasi ya panjang Q2 dengan panjang dirinya sendiri sehingga kita memperoleh di situ W
W3. Nah, seperti itu idenya ya, idenya seperti itu. Dan seterusnya kalau misalkan C4 mau diubah ke W4, nah itu kita punya polanya nantinya. Perhatikan polanya. Nah, si proyeksi dari C3 ke W karena apa namanya, si W ini dibangun oleh W1 dengan W2 ya, maka ini formulasinya akan menjadi seperti ini, C3 W1 dibagi dengan apa dikali dengan W1, hasil kali dalam C3 yang diproyeksikan terhadap W1 ya dikali dengan W1, kan ini dibagi dengan panjang W1, tapi karena satu ya udah ini aja. Ditambah dengan yang kedua, C3 ini kita hasil kali dalam antara C3 dengan W2 dikali dengan vektor W2-nya. Nah, ini polanya seperti ini kan. Berarti kalau mau C4 misalkan, C4 ke W4, berarti proyeksinya di sini C3 katakanlah ke apa? Ke N misalkan ya, N besar misalkan, atau ke Q misalkan, C3 ke Q. Nah, si Q-nya itu sendiri dibangun oleh 3 buah vektor ini, W1, W2, dengan W3. Jadi, W4 itu harus tegak lurus terhadap W1, W2 dengan W3 gitu, W4-nya nanti. Sehingga nanti di sini akan ada polanya C4, W1, W1, kemudian C4, W2, W2 ditambah dengan C4, W3, W3 gitu ya. Dan seterusnya kalau sampai N ya seperti itu terus ya. Itu polanya, sudah kelihatan polanya. Nah, ini di bagian ini saja, di bagian P2-nya aja yang berbeda ya. Atau yang diproyeksikan aja yang berbedanya. Sehingga nanti kesininya idenya masih sama. Berarti untuk mengambil Q2, Q2 itu berarti kita punya karena C3 itu Q2 plus P2, maka Q2 sama dengan C3 min P2 di situ ya. Dan P2-nya yang ini sekarang. Ya, berarti kalau nanti ketika kita mau mengubah C4 misalkan ke W4, ini di sini Q3-nya adalah siapa? Q3-nya adalah nanti C4 dikurangi dengan P3 di situ ya. Nah, seperti itu terus ya polanya. Nah, kalau kita sudah menemukan Q2 dengan C3 dikurangi ini berarti ya, C3 dikurangi C3 ini ya, ekspresi proyeksi C3 ke W ya. Nanti kita normalkan aja bentuk dari untuk mencari W siapa? W3 ya. Di W3 nanti bentuknya adalah Q2 dinormalkan dengan Q2 itu sendiri. Atau kalau kita tulis di sini secara lengkap, jadi seperti ini, W3-nya sama dengan C3 dikurangi proyeksi C3 ke W itu adalah ini, dikurangi C3 ini, hasil kali dalam antara C3 dengan W1 dikali W1 dan dikurangi oleh yang ini, yang kedua, suku kedua diproyeksi itu adalah C3 hasil kali dalam C3 dengan W2 dikali dengan W2 dibagi dengan panjang dari Q2 itu sendiri, yaitu ini ya, Q2-nya. Nah, seperti itu. Dan seterusnya polanya akan sama ya, yang membedakan hanya di bagian ini saja, dan ini di sini nanti tinggal disesuaikan. Ya, pengurangnya dengan yang ingin diubah. Ini C3 kan yang ingin diubah ya. Oke. Nah, seperti itu langkah dari pengubahan ya, proses pengubahan dari mana? Dari basis sebarang yang ada di ruang hasil kali dalam ke bentuk basis yang ortonormal. Oke. Nah, ini vektor ini udah satuan dan tegak lurus terhadap bidang W ini ya. Yang ini W3 ini ya. Jadi kita udah punya W3-nya. Oke, kita lihat deh contohnya ya, agar lebih terbayangkan cara komputasinya seperti apa. Nah, kalau tadi kita lihat idenya, nah sekarang kita lihat bagaimana komputasinya. Misalkan di sini kita punya katakanlah suatu vektor. Yang ini B ini adalah suatu basis dan itu sebarang ya isinya di sini. Itu adalah basis pada ruang hasil kali dalam Euclides ya. Kita punya di Euclides di situ di R3 ya. Dan ini kalau kita lihat ini enggak ortogonal ya. Kalau ini 1 kali 0 jadinya 0 ditambah 1 ditambah 1. Jadi ini hasil kali dalam antara U1 dengan U2 di ruang hasil kali dalam Euclides itu jadinya 2, memberikan hasilnya 2. Yang ini juga U2 dengan U3 0, 0 ini memberikan 1 hasilnya ya.
Nah, sehingga ya ini kita katakan sebagai basis sebarang aja. Saya bilang ini basis sebarang, artinya itu belum ortogonal dan panjangnya juga belum satu. Ya, ini enggak semua satu maksudnya. Ini ada yang satu di situ. Enggak semuanya satu. Oke, nah untuk itu di sini kita diminta untuk mentransformasikan basis tersebut, yaitu basis yang ada di B ini, ya, menjadi basis ortonormal. Pertama, langkah yang harus kita lakukan seperti tadi, langkah pertama adalah buat modal dulu ya, buat modal untuk langkah berikutnya, yaitu kita bikin misalkan V1 ya. Di sini kita namakan aja V1. Ini adalah normalisasi vektor U1 terhadap panjang dari U1 itu sendiri. Kalau kita lihat panjang dari U1 di sini karena ruang hasil kali dalam Euclid, jadi operasinya seperti halnya untuk mencari panjang seperti yang biasa di Euclid ya. Kita punya apa namanya panjang itu. Ini saya hitung dulu, yang ini saya contohkan. Nanti ke depannya nggak perlu mungkin. Jadi ini adalah akar dari 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Jadinya akar 3 ya. Jadi U1 dibagi dengan akar 3 di situ. Ya, artinya 1 dibagi dengan akar 3 hasilnya adalah 1 per akar 3, ini 1 per akar 3 dan 1 per akar 3. Udah, itu adalah V1-nya dan kita sudah punya suatu vektor yang panjangnya 1. Ini panjangnya kalau kita hitung dia akan 1 hasilnya. Oke. Berikutnya langkah kedua adalah mengubah siapa? Mengubah V2 ya dengan cara seperti ini kan. Berarti dengan pola yang tadi ya, pola yang tadi rumusnya di situ. Berarti V2-nya itu adalah U2 yang diubah dikurangi dengan proyeksi dari U2 ke V1 dibagi dengan vektor ini sendiri, yaitu vektor U2 dikurangi dengan proyeksi U2 ke V1. Nah, kita tinggal hitung aja proyeksi U2 ke V1 itu berapa di situ. Ya, kita punya proyeksi atau langsung kita kurangi dengan U2 kurangi dengan proyeksi U2 dengan V1 itu adalah U2 dikurangi dengan ini hasil kali dalam antara U2 dengan V1 dikalikan dengan V1 di situ ya. Nah, U2-nya itu sendiri tadi adalah 011, ini adalah vektor yang ingin diubah ya, dikurangi dengan karena panjang dari U2 dengan hasil kali dalam antara U2 dengan V1 itu adalah 2 per akar 3. Mungkin saya perlu menunjukkannya di sini. Karena ini kita bekerja di ruang Euclid, jadi ini seperti halnya hasil kali titik biasa ya. Tapi kita sebut di sini adalah hasil kali dalam. Ini sama dengan apa? U2-nya itu sendiri adalah 011 atau saya tulis dulu di sini 011. Kemudian V1-nya di situ adalah 1 per akar 3, ini 1 per akar 3 dan 1 per akar 3. Nah, sehingga kita memperoleh di sini adalah 0 kali ini 0 ditambah dengan 1 kali 1 per akar 3, 1 per akar 3 ditambah dengan 1 kali 1 per akar 3 adalah 1 per akar 3. Jadinya di sini adalah 2 per akar 3. Oke, kita simpan di sini. Jadi ini dikurangi dengan 2 per akar 3 hasil dari yang ini dikalikan dengan V1-nya. V1-nya yang tadi kita udah punya di depan, ya itu adalah 1 per akar 3, 1 per akar 3, kemudian 1 per akar 3. Ya, kalau kita hitung di sini adalah 0 dikurangi dengan berapa? 2 per 3 berarti ya. 0 dikurangi dengan 2 per 3, karena ini akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Jadi hasilnya min 2 per 3. Kemudian yang ini berarti 3 per 3 dikurangi dengan 2 per 3 hasilnya 1 per 3. Begitupun yang ini 3 per 3 dikurangi dengan 2 per 3. Jadinya 1 per 3. Seperti itu. Nah, ini kita udah punya bentuk yang bagian atas ini. Ya. Sekarang kita tinggal hitung aja panjang dari vektor ini berapa. Ya, kita hitung di situ. Panjang daripada vektor ini U2 per proyeksi dikurangi dengan proyeksi U2 ke V1 itu yang ini 2 per, min 2 per 3 adalah 4 per 9, 1 per 3 dikuadratkan jadi 1 per 9, ini juga 1 per 9, jadi akarnya itu adalah akar 6 per 3. Nah, berarti sekarang V2 itu adalah vektor ini, ya, vektor ini, ya, dibagi dengan
ini hasilnya ya. Jadi kita punya vektor ini saya tulis V2-nya itu sama dengan vektor ini minus 2/3, 1/3, 1/3 itu kita bagi dengan akar 6/3. Nah, berarti yang ini yang pertama min 2/3 kali akar 6/3 itu dibagi dengan akar 6/3 sama hanya dengan kita tulis min 2/3 kali 3 per akar 6. Sehingga ini dicoret jadinya min 2 per akar 6. Ya, jadi hasilnya kita punya seperti ini jadinya. Semuanya. Jadi 1/3 pun sama, nanti 1/3 jadi saya tulis kali aja, kali 3 per akar 6, jadinya ini 1 per akar 6 di situ. Kemudian ini juga sama 1/3, hasilnya adalah 1 per akar 6. Sehingga V2 kita sudah punya, yang pertama di sini elemennya adalah min 2 per akar 6, kedua adalah 1 per akar 6, yang ketiganya 1 per akar 6. Oke. Nah, sekarang kita udah punya V2. Nah, berikutnya kita mau mencari V3. Ya. Berarti kalau untuk mencari V3 di sini, untuk langkah ketiga, yaitu kita hitung V3 itu adalah U3 yang ingin diubah ya. Vektor yang akan diubahnya adalah U3 di sini, dikurangi dengan proyeksi U3 terhadap W. Nah, sekarang W-nya itu tadi ya, bahwa si W ini dibangun oleh vektor V1 dengan V2, vektor yang sebelumnya sudah dibuat ya, V1 dengan V2. Sehingga proyeksi dari U3 ke W ini ekspresinya berarti nanti U3 di hasil kali dalam antara U3 dengan V1 dikali V1 ditambah dengan hasil kali dalam antara U3 dengan V2 dikali dengan V2. Nah, itu untuk proyeksinya. Tinggal nanti dikurangi dengan U3 ya. Nah, berarti kalau ini jadinya U3 dikurangi proyeksi U3W di sini, jadinya U3 min hasil kali dalam U3 dengan V1 dikali V1 dikurangi juga hasil kali dalam antara U3 V2 dikali dengan V2. Hasilnya adalah U3-nya ini 001. Kemudian hasil daripada ini U3 dengan hasil kali dalam U3 dengan V1 hasilnya adalah 1 per akar 3 dengan cara yang tadi yang sama dengan sebelumnya. Kita hitung di sini U3 misalkan dengan V1 ya. Ini hasilnya U3-nya tadi ini ya, berarti berapa? Saya tulis seperti ini 001, kemudian V1-nya di sini yang ini. V1-nya adalah 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Nah, kan jadinya hasil ini adalah 0 kali 0, jadinya 0 kali ini tambah 0 ditambah dengan 1 kali 1 per akar 3. Jadi ini hasilnya adalah 1 per akar 3. Nah, jadi kita punya ini. Begitupun yang ini, U3 dikali hasil kali dalam dengan V2 di situ, hasilnya dengan cara yang sama seperti ini adalah 1 per akar 6. Ya, ini V1-nya, di sini ini adalah V2-nya yang ini, sehingga kita memperoleh dari situ tinggal dihitung aja biasa, ini jadi 0 dikurangi 1/3, dikurangi, ini jadi ditambah, ya, jadinya ditambah berapa di sini? Ini 1/3, ini adalah 2/6, ditambah 2/6 ya, 2/6 itu 1/3, jadi negatif 1/3 ditambah dengan 1/3 jadinya 0, yang suku pertama ini. Ya, kemudian yang keduanya ini 0, ini ada min 1/3 ya, ini ada min 1/6, jadi hasilnya min 1/2. Begitupun yang ini jadinya 1 di situ, tapi yang ini jadinya positif ya, 1 dikurangi dengan 1/3, kemudian dikurangi dengan 1/6. Hasilnya di sini 1/2. Ya, nah berarti kita sudah punya ekspresi atau vektor dari U3 dikurangi dengan proyeksi antara U3 ke W. Ya. Untuk mencari V3 di situ, V3, kita perlu menghitung terlebih dahulu panjang dari vektor ini ya. Sama lah dengan tadi, ini ada 0 kuadrat ditambah dengan berapa? Min setengah dikuadratkan itu adalah 1/4 ya. 1/4, kemudian ini 1/2 juga dikuadratkan adalah 1/4. Berarti ini nantinya 1/4 tambah 1/4 jadi 2/4 ya, atau kalau perlu dihitung ditulis boleh 2/4 di situ, atau 1/2 juga sama ya.
Ini kalau perlu ditulis seperti ini. Jadi nanti kita mencari panjang dari ini. Ya, katakanlah ini saya bilang Q aja ya biar penulisannya cukup pendek, Q3 misalkan. Ini saya tulis Q3. Berarti ini sama dengan akar dari 0 kuadrat ditambah min 1/2. Ini yang ini. Ya, ini kan Q jadinya. Ini Q. Ya. Berarti kita punya kuadrat ditambah dengan ini 1/2, 2 kuadrat. Hasilnya di sini adalah ini 1/4, 1/4 jadi akar 1/2. Atau ini adalah 1 per akar 2 hasilnya. Nah, jadi bentuk ini 0 min 1/2 kali 1/2 itu kita apa? Kita bagi dengan 1 per akar 2. Ya, jadinya kita akan memperoleh 0, yang ini 0 kali ini atau dibagi dengan 1 per akar 2 hasilnya 0, min 1/2 dibagi dengan 1 per akar 2 jadinya min 1 per akar 2, kemudian 1/2 juga sama hasilnya adalah 1 per akar 2. Begitu. Nah, ini adalah kita punya V3, sudah dapat V3, V1 udah dapat, V2 udah punya, dan V3 udah diperoleh di situ. Maka dari sini kita memperoleh apa? Memperoleh suatu vektor atau basis yang ternyata ini adalah suatu basis ortonormal, ya. Basis ortonormal. Kenapa dikatakan basis ortonormal? Karena panjang dari masing-masing vektornya 1 dan satu sama lain antar vektor itu panjang hasil kali dalamnya 0. Ya, ini dikali ini vektor yang pertama dengan vektor yang kedua, ini V1 ya, vektor V1 dengan V2 hasil kali dalamnya bakalan 0 ya. Kemudian ya, sama halnya dengan antara 2 dengan ketiga atau antara 1 dengan yang ketiga itu pasti bakalan hasilnya 0 ya. Nah, maka disebut sebagai basis ortonormal karena tadi itu ya, panjangnya 1 dan ortogonal. Oke, nah itu cara untuk mengubah atau mengkonversi dari basis umum ya, atau saya bilang basis sembarang ke basis ortonormal. Nah, lalu kita akan menunjukkan salah satu cara proyeksi ya. Ini sebetulnya ada juga tadi ya dalam proses mengubah itu ada proyeksi ya. Misalkan di sini kita punya suatu bidang ya dibangun oleh dua buah vektor. Di sini vektor yang membangun bidang itu adalah 101 dan 011. Kemudian ini adalah merupakan bidang itu adalah subruang dari ruang hasil kali dalam Euclides. Oke, berarti di situ kita gunakan aja semua operasi yang ada di ruang Euclides ya, di R3 di situ. Nah, ini diminta untuk menentukan proyeksi ortogonal dari vektor ini, vektor U ya. U-nya adalah 111 isinya. Nah, langkahnya bagaimana? Ini pada bidang tersebut. Nah, langkah pertama ini kita ubah terlebih dahulu vektor basis sembarang ini ya. Basis atau ya, ini karena membangun suatu ruang ini kita katakan basis. Basis sembarang ini di sini kita ubah dulu terhadap menjadi basis ortonormal. Nah, setelah kita ubah ini menjadi basis ortonormal, idenya baru nanti kita akan memproyeksikan si U ini ke bidang tersebut yang dibangun oleh basis ortonormal. Oke. Nah, ya seperti yang tadi saya bilang bahwa vektor ini kita namakan aja, kita namakan V1 dengan V2 misalkan ya, yang tadi membangun bidang itu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini adalah basis ya, seperti yang tadi saya bilang. Basis sebagai subruang pada ruang hasil kali dalam tersebut. Nah, karena V1 dan V2 itu saling membangun dan subruang, ya membangun subruang pada ruang hasil kali dalam himpunan tersebut. Nah, ini juga kita lihat dia saling bebas linear, berarti klaim kita tentang ini basis itu oke gitu ya. Ini karena dia saling bebas linear dan membangun. Nah, bebas linearnya kita bisa lihat bahwa itu tidak saling berkelipatan antara V1 dengan V2. Nah, maka dari situ langkah pertama kita ubah terlebih dahulu basis tersebut ke basis ortonormal. Caranya seperti apa? Ya, caranya seperti yang tadi sudah dilakukan di proses Gram-Schmidt. Di situ
Langkah pertama, ya kita buat W1 dulu. Ya, W1 yang normal, dinormalkan dengan V1 sehingga nanti panjang dari W1 ini akan 1 ya. Nah, dari sini prosesnya sama V1 101 di sini ada panjang dari V1 diuraikan. Ini 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat. Karena kita menggunakan apa? Ruang Euclid ya. Tadi subruang dari ruang Euclid dimensi 3. Jadi kita gunakan pola yang sama seperti halnya mencari panjang di ruang Euclid. Nah, ini 101 dibagi dengan akar 2 hasilnya ini. 1 per akar 2, ini 0, ini 1 per akar 2. Ketemulah W1 di situ. Nah, untuk mencari W2, berarti kan kita harus memiliki V2, proyeksi V2 ke W1, ya kan? Kita proyeksikan V2 ke W1 di situ. Nah, untuk mencari proyeksi itu kan kita butuh apa? Butuh suatu ini ya, ini bentuk ini karena tadi untuk proyeksi itu kita tulis di sini misalkan proyeksi dari siapa? Proyeksi dari V2 ya. V2 ke W1 itu polanya adalah V2, W1 ya. Kemudian dikalikan dengan W1 ya. Ini polanya. Oke, ketemunya seperti itu. Jadi kita hitung dulu V2 dengan V1. W1 ya. V2 dengan W1. Hasilnya apa? Ini hasilnya yang ini belum dibahas ya. Ini ya. V2 dengan W1. Ini hasilnya ini dulu. Yang dihitung bagian ini dulu. Ya, hasilnya adalah 1 per akar 2 di situ. Ya, cara yang sama. Ini 0 kali ini gitu ya. 1 kali 0. Terus tinggal 1 kali ini. Jadi hasilnya 1 per akar 2 saja. Oke. Nah, berikutnya apa? Berikutnya kita kalikan, kan ini kali dengan W1 tadi ini untuk proyeksinya, jadinya 1 per akar 2 dikali dengan yang tadi hasil dari ini yang W1 ya. W1-nya udah dihitung tadi. Jadi kita punya 1 per 2, ini 0, ini 1 per 2. Nah, untuk mencari vektor yang tegak lurus dengan W1-nya, itu artinya bukan C ya, tapi V2 berarti V2 kita kurangi dengan hasil proyeksi V2 ke W1. Ya, jadi ini hasilnya. Ya, kita memperoleh hasilnya adalah min 1 per 2, ini 1 dengan 1 per 2. Nah, dari situ kita punya vektor yang sudah tegak lurus atau sudah ortogonal dengan W1. Tapi di sini belum apa? Belum panjangnya belum 1. Ya udah ini kita normalkan aja dengan dirinya sendiri dari situ. Akibatnya kita punya yang ini panjang dari sini kalau kita hitung, yang ini adalah min setengah dikuadratkan tambah 1 kuadrat ditambah dengan setengah kuadrat, hasilnya 1 per 4 dari sini tambah 1 tambah 1 per 4, ini akar 6 per 4 atau 1 per 2 akar 6. Dapatnya ini panjangnya. Jadi yang ini, vektor ini kita bagi dengan panjang vektor yang di sini, sehingga dari situ kita akan memperoleh apa? Memperoleh bentuk dari W2. Ya, ini bentuk yang ini dibagi jadinya dengan ini hasilnya adalah min 1 per akar 6, dari min setengah dibagi dengan 1 per 2 akar 6. Kemudian ini 1 dibagi ini hasilnya adalah 2 per akar 6. Kemudian yang 1 per 2 dibagi ini 1 per 2 akar 6 jadinya 1 per akar 6. Dapatlah ini. Ini adalah W2 dari situ ya. Nah, jadi kita sudah punya W1 dan W2, tapi karena kita hanya punya dua buah vektor atau dua buah vektor pada basis itu, jadi ya cukup kita tinggal W2 W1 ini udah jadi ya, jadi basis apa? Jadi basis ortonormal di situ. Nah, jadi basis ortonormalnya ini adalah W1, yang ini adalah W2. Maka berikutnya adalah kita mau memproyeksikan kan tadi ya. Kita mau memproyeksikan suatu vektor yang ada di ruang vektor tersebut ya. Di sini adalah ruang vektornya adalah U, isinya elemennya 111 di situ. Nah, kita proyeksikan si vektor ini ke bidang yang dibangun oleh basis ortonormal. Ya, ini mudah sekali berarti kita punya proyeksi U terhadap W dan W ini dibangun oleh dua buah vektor ini ya.
Sehingga ekspresinya ini adalah U, hasil kali U dengan W1 dikali W1 ditambah hasil kali dalam U dengan W2 dikali dengan W2 ya, karena si bidang W ini dibangun oleh W1 dan W2, di mana W1 dan W2-nya adalah ini, W1 ini dan ini W2. Nah, untuk itu kita bisa menghitung U dengan W1 ya, terlebih dahulu. U dengan W1 hasilnya dari sini dengan cara yang serupa, hasilnya adalah akar 2. Ya, ini U dengan W1. Kemudian kita hitung juga U dengan W2. Ya, di sini U dengan W2 hasilnya adalah 2 per akar 6. Ya, dengan cara yang sama seperti yang di atas ya, dan sebelum-sebelumnya. Ini 1 kali 1 per akar 6 ditambah ini jadi dia. Kemudian 1 dikali 2 per akar 6 dapat ini ditambah dengan 1 kali 1 per akar 6. Jadinya di situ adalah 2 per akar 6 karena yang ini negatif, yang ini negatif jadi 0. Jadi tinggal ini aja. Oke. Nah, dapatlah ini 2 per akar 6, dapat dari sini akar 2. Jadi nanti ini akar 2 dikali W1 dan ditambah dengan 2 per akar 6 kali W2. Nah, dengan demikian proyeksi U terhadap W itu kita bisa hitung seperti ini tadi ya. Ini akar 2 dikali dengan W1, akar 2-nya yang ini tadi, kali W1-nya dapat basisnya ortonormal. Kemudian ini U hasil kali dalam U dengan W2 itu hasilnya yang ini tadi udah dihitung 2 per akar 6 dikali dengan W2, W2-nya yang ini ya. Nah, udah tinggal kita hitung aja ini 1 per akar 2 kali akar 2 itu adalah 1 per 2 kan. Kemudian ini 0, ini dapatnya berapa? 1 per 2. Jadi ini 1 per 2, yang ini berapa? Min dari 2 per 6. 2 per 6 itu adalah 1 per 3 ya, berarti ini dikurangi dengan 1 per 3. Jadi 1 per 2 dikurangi 1 per, salah. Ini bukan 1 per 2 ya. Ini akar 2 dikali dengan 1 per akar 2 itu 1 ya, maaf. Ini ya, yang ini 1 ya, sorry. Ini kayak bagian pembilangnya. Penyebut. Kayak ini akar 2 dibagi dengan akar 2 jadinya 1, ini 0, kemudian ini jadinya 1 juga. Kemudian yang ini 2 per 3 atau 2 per 6 jadinya min 1 per 3 ya. Kemudian yang ini 4 per 6 jadinya 2 per 3, 4 per 6 itu disederhanakan, dan ini 2 per 6 jadinya 1 per 3 disederhanakan. Sehingga dari sini 1 ditambah dengan min 1 per 3 dapatnya berapa? 2 per 3, 0 ditambah 2 per 3 dapat ini 2 per 3, dan 1 ditambah dengan 1 per 3 itu adalah 4 per 3. Dapatlah di situ soal atau menjawab soal yang ditanyakan adalah proyeksi U terhadap bidang W di situ. Dan W-nya dibangun oleh basis-basis ortonormal sekarang di sini ya. Baik, itu proses Gram-Schmidt yang sudah kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam matematika.